Al-Imam Abu Thawr muridnya Imam Syafi'i di Baghdad, yang kemarin saya ceritakan kisahnya. Ditanya sama wanita yang memandikan mayit, boleh nggak saya mandikan mayit dalam keadaan saya sedang haid gitu. Boleh, kata Imam Abu Thawr. Ini muridnya Imam Syafi'i di Baghdad, dan beliau punya mazhab sendiri. Namun Allah belum mengizinkan mazhab beliau sampai kepada kita. Antum tanya kenapa yang 4 ini aja orang berantem, nggak boleh mazhab lah apa dan sebagainya. Gimana kalau Allah izinkan nanti mazhab Laits bin Sa'ad sampai kepada kita, mazhabnya Imam Auza'i sampai kepada kita, mazhabnya Imam Abu Thawr sampai kepada kita, mazhabnya Imam Ishaq ibn Rahawiyah sampai kepada kita. Jadi apa kaum muslimin ini? Masih yang 4 ininya ada yang mengatakan kebenaran datangnya dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari 4 mazhab. Lah kalau mazhab yang sampai ke kita 5 atau 10, gimana lagi? Benar, kebenaran datangnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau dikatakan bahwasanya imam 4 mazhab itu tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, itu salah. Imam mazhab yang 4 berupaya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, gitu loh. Dan mereka lah yang memahamkan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kita memahami Al-Quran dan Sunnah melalui perantara mereka yang Allah takdirkan. Mereka lah yang menjadikan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah itu menjadi mudah. Ini yang saya ceritakan kemarin ketika Imam Ahmad mengatakan bahwasanya fikih itu dulu terkunci, pemahaman itu terkunci terhadap hadis Nabi, sampai Allah membukakannya ketika Imam Syafi'i itu datang ke Baghdad. Gini loh cara memahaminya, gini loh cara memahami. Imam Abdurrahman ibn Mahdi meminta kepada Imam Syafi'i untuk diberikan kaidah-kaidah bagaimana memahami hadis. Imam Abdurrahman ibn Mahdi ahli hadis di Basrah, tetapi di dalam memahami hadis beliau mengalami kesulitan, maka minta kepada Al-Imam Syafi'i untuk dijelaskan kaidah-kaidah untuk memahami hadis Nabi. Maka Imam Syafi'i menuliskan kitab Ar-Risalah yang kita ketahui sebagai kitab pertama untuk usul fikih. Itu awalnya permintaannya siapa? Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi kepada Imam Syafi'i, gimana sih untuk memahami ini. Maka ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan para aimatul madhab inilah yang memahamkan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan sebagai faidah, jadi kita mempelajari fikih dengan melihat pandangan dari berbagai ulama, tidak melihat satu saja. Ini tujuannya apa? Agar kita tidak terburu-buru untuk menyalah-nyalahkan. Itu tujuan saya. Kenapa kok harus ada pembanding begini, begini dan begini? Tetapi tetap kita punya pilihan. Pilihan kita ini, setelah kita milih yang berbeda dengan pilihan kita, tidak kita anggap sesat, tidak kita anggap salah. Hanya saja di sini pandangan kita hanya saja pandangan yang tidak kita pilih ini karena tidak lebih kuat dalilnya, itu saja. Sementara pendapat yang kita pilih ini lebih kuat dalilnya. Jadi perkaranya di sini antara yang kuat dalil dengan yang tidak kuat dalil. Bukan perkara yang ini hak, yang ini batil, enggak. Jadi permasalahan-permasalahan fikih yang masih berbeda pendapat para ulama di situ, ini adalah permasalahan antara pendapat yang kuat hujahnya dan pendapat yang kurang kuat hujahnya. Bukan permasalahan antara yang hak dan yang batil. Kalau yang hak diikuti, yang batil harus ditinggalkan. Tidak yang demikian. Tapi kita tidak mengambil pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak kuat, ya karena memang dalilnya tidak kuat. Yang kita ambil karena dalilnya yang kuat. Ini pembelajaran yang seperti ini sebenarnya ditujukan bagi penuntut ilmu yang memang sudah ada sedikit dasar dalam menuntut ilmu atau sudah terbiasa dengan mempelajari fikih dengan metode yang seperti ini. Bagi teman-teman mungkin yang memang baru belajar, hendaknya nanti
datangi majelis-majelis fikih yang membahas satu madhab dulu, agar nanti nggak bingung. Kalau misalnya bingung nih nanti gimana antum saya sarankan untuk menghadiri majelis fikih yang membahasnya dari satu madhab dulu sebagai pondasi dasar. Tetapi jangan berhenti di situ, gitu loh. Lanjutkan, karena pembelajaran kita ini kan ada stepnya, tahapan-tahapan. Tapi kalau nanti baru sampai tahapan ini berhenti, itu kita merugi. Kalau sampai satu tahapan nggak melanjutkan belajar, itu kita merugi. Jadi terus lakukan proses belajar selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, baik kesempatan umur, kesempatan sehat, kesempatan taufik, kita dimudahkan untuk belajar. Ini kita syukuri dengan apa? Dengan terus belajar.